Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari tidak intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberi nikmat Allah, nikmat umur panjang, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dan sekaligus bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Arif Rahman LCMA, yang pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian tentang 3 dusta yang dibolehkan. Ini dusta tapi dibolehkan. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dimudahkan langkah kita ke rumah Allah ini, ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib, kemudian mengikuti pengajian, dan insyaallah nanti kita akan bersama-sama berjamaah melaksanakan salat isya. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan, apalagi juga diiringi dengan rahmat Allah yang turun hampir pada setiap sore. Kita diberikan hujan. Semoga hujan ini merupakan rahmat, kemudian membawa keberkahan, manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas salah satu hadis, meskipun ini bukan sabda Nabi, tetapi ini merupakan athar, merupakan sesuatu yang diceritakan oleh salah seorang sahabiah
yang bernama Ummu Kulthum. Kalau kemarin-kemarin kita bahas banyak perawi atau yang meriwayatkan hadis itu adalah para sahabat, hari ini kita yang meriwayatkan hadis adalah salah seorang sahabat perempuan, di mana sebenarnya banyak hadis yang disampaikan oleh para sahabiah, termasuk istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tema kita itu tentang 3 dusta yang dibolehkan. Nanti seperti apa penjelasannya kita akan bahas satu persatu. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Kulthumin binti Uqbah radhiyallahu anha annaha qalat rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi thalathin fil harbi wa fil islahi bainan nasi wa qawlir rajuli limra'atihi, yang artinya hadis ini dari Ummu Kulthum bin Uqbah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan dari perkataan dusta, untuk berdusta, untuk berbohong pada 3 perkara, yaitu pada saat perang, pada saat mendamaikan antara manusia, dan perkataan seorang laki-laki yaitu suami kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad, kemudian Abu Dawud dan Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Nabi memberikan rukhsah. Ada hal yang sebenarnya haram, dilarang, tetapi dalam kondisi tertentu dibolehkan. Tetapi pembolehan Nabi ini sebenarnya dengan syarat yang ketat. Tidak sembarang. Kalau kemudian ini dipermudah, akhirnya setiap orang ketika dia berbohong, ketika dia berdusta punya alasan. Loh, kan ada tujuannya, ada sebabnya, ada yang ingin saya dapatkan. Nah, ini yang kemudian harus berhati-hati dalam permasalahan ini. Pertama, bahwasanya hukum asal bohong, dusta itu dilarang, haram. Dan pelakunya itu termasuk melakukan dosa besar. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dan orang yang memang perilakunya atau memang dia suka berbohong, suka berdusta, hari-hariannya seperti itu, terkenal seperti itu, itulah yang dinamakan dengan munafik. Tapi kalau sesekali berdusta, berbohong, itu berarti orang tersebut ada penyakit nifaknya. Maka penyakit nifak ini boleh jadi kita semua terkena penyakit itu. Jadi kita kena penyakit nifak, cuma karena kita tahu penyakitnya, kadang-kadang kemudian kita tahu obatnya, kemudian kita obati. Tapi kalau memang hari-hariannya seperti itu, itulah yang dinamakan munafik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang, itu di poin yang kedua. Itu sebenarnya hadisnya itu Rasulullah berbicara tentang kejujuran dan sikap sebaliknya, jujur dan bohong.
Dalam masalah kejujuran Rasulullah menyampaikan alaikum bisidqi, kalian wajib jujur. Karena berani jujur hebat. KPK gitu Pak, itu KPK ngambil dari hadis Nabi itu. Nah, tetapi sebaliknya iyyakum wal kadzib, hati-hati, waspada dengan sikap dusta. Nah, itu lanjutan hadisnya, silahkan dibaca. Nah, kemudian itu juga termasuk dari ciri orang munafik yang pernah kita bahas. Nah, jadi ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satunya idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara berdusta. Artinya dominan. Nah, kalau tidak dominan, ini tidak termasuk dari orang munafik. Maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan, hati-hati menuduh orang dengan tuduhan yang terkait dengan masalah sikap, sifat, dan masalah keyakinan. Baik menuduh orang kafir atau menuduh orang munafik. Meskipun kemudian ada munafiknya Indonesia, kan beda itu. Udahlah jangan munafik, itu beda, munafiknya Indonesia beda. Munafiknya Indonesia itu biasa melakukan sesuatu nggak mau, nah itu malah dibilang munafik. Udahlah jangan munafik, biasanya kan minum, biasanya ini, biasanya itu, masa sekarang nggak mau, gitu. Itu munafiknya Indonesia, tidak masuk dalam kategori ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah dalam kondisi tertentu di sini disampaikan Nabi memberikan rukhsah atau keringanan, membolehkan kondisi tertentu untuk melakukan dusta atau bohong ini. Dalam hadis ini ada 3 hal. Tetapi para ulama menyikapi ini ada 2 pendapat. Pertama, yang dibolehkan ya hanya 3 hal ini. Boleh bohong ketika kondisi perang, boleh bohong ketika mendamaikan perselisihan, boleh bohong antara suami dan istri atau istri kepada suaminya. Nah, bentuknya apa? Dulu sepertinya pernah ditanyakan sama Pak Diratno dulu, kan gitu. Nah, itu yang pertama, pendapat pertama, boleh hanya dalam 3 hal. Tetapi ulama yang lain menyampaikan 3 hal itu bukan pembatasan. Intinya adalah dalam kondisi tertentu seseorang harus berbohong, berdusta karena ada maslahat, maka dibolehkan. Karena pembahasan yang luas inilah, kemudian para ulama tetap memberikan syarat yang ketat. Jangan sampai kemudian terlalu mudah mencari alasan untuk melakukan perbuatan ini, gitu. Dan ini adalah alternatif terakhir. Kalau nggak ada cara lain kecuali itu, ya udah itu dilakukan. Meskipun ada resiko-resiko yang juga harus diterima terhadap permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita bahas. Nabi membolehkan berbohong dalam perang. Namanya perang itu yang penting menang. Kan gitu, Pak. Jadi namanya perang itu kan yang penting menang. Meskipun Islam juga dalam kondisi perang pun tetap memperhatikan hak orang lain. Ada banyak hal yang kemudian tetap dipelihara oleh Islam. Jangan sampai kemudian membunuh yang lemah, membakar dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang dihindari ketika perang. Tetapi dalam kondisi tertentu dibolehkan. Contohnya, ini saya ambil
dalam 3 kisah, Pak. Jadi bisa panjenengan baca itu dalam poin yang keempat. Yang pertama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Jadi ketika Nabi Ibrahim tahu tempat diletakkannya berhala-berhala yang disembah, dan ketika orang-orang tidak ada, Nabi Ibrahim ke tempat itu. Kemudian berhala-berhala itu dihancurkan. Jadi berhala-berhala itu dihancurkan, disisakan satu yang paling besar. Begitu orang-orang tahu, karena mereka tahu bahwasanya selama ini yang selalu mengganggu masalah keyakinan itu adalah Ibrahim. Kemudian dikatakan bahwasanya yang melakukan ini adalah Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim didatangkan. Begitu didatangkan, ditanya, apa yang engkau lakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Itu kalau jawaban jujur atau siapa yang melakukan ini, jawaban jujurnya saya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya, tetapi beliau menjawab dengan jawaban diplomatis. Jadi jawaban diplomatis, apa yang beliau katakan? Bahwasanya bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Yang melakukan ini bukan ini yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar ini. Kalau kalian nggak percaya, tanyakan saja kalau dia bisa berbicara. Nah itu. Nah, orang-orang kemudian mengatakan, apakah kamu sudah gila? Nah itu. Patung ini nggak bisa berbicara? Kenapa kami harus berbicara dengan patung ini? Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dia tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, kenapa Anda sembah? Tetapi permasalahannya, ketika suatu keyakinan sudah mendarah daging, kemudian tidak mau terbuka dengan logikanya, tidak mau menerima kebenaran, ya benar sebenar apapun tetap kemudian ditolak. Sampai akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah ke Madinah. Begitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari Mekah, orang-orang Mekah, Abu Sofyan terutama, itu kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Jadi akan diberikan hadiah. Sampai akhirnya kemudian ada salah satu yang kemudian menemui kedua orang ini di tengah perjalanan. Kemudian ditanya, karena orang tersebut kenal dengan Abu Bakar. Nah, kemudian ditanya, temanmu siapa? Jadi temanmu siapa? Abu Bakar kalau jujur dia mengatakan Muhammad. Oh, ditangkap, Pak. Tetapi Abu Bakar mengatakan dia itu huwa hadin ila yahdinis sabil. Huwa hadin yahdinis sabil. Dia adalah pemberi petunjuk yang menunjukkan jalan. Artinya guide. Dia guide saya. Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah hadin, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pemberi petunjuk dalam masalah agama gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga itu ketika peristiwa Perang Badar. Jadi sebelum terjadinya Perang Badar, Nabi Muhammad ini jalan, beliau inspeksi ke daerah sekelilingnya untuk mengetahui seberapa besar pasukan dari Mekah. Sampai kemudian ketemu orang, ditanya, Anda ketemu dengan pasukan tidak? Ketemu, seberapa banyak? Sekian-sekian.
Nah, orang tadi kemudian bertanya, Anda siapa? Kalau Nabi jujur, dia akan mengatakan, saya Muhammad, saya dari Madinah. Nah, ini, tapi Nabi tidak mengatakan itu. Nabi mengatakan, nahnu min ma, kami dari ma. Ma itu mempunyai dua arti. Satu, ma itu salah satu kota di Irak. Maka jawaban tadi mengatakan kami dari salah satu kota di Irak. Atau yang dimaksud adalah kami ini berasal dari ma, kami berasal dari air, saripati air, yaitu air mani. Menunjukkan asal usul manusia. Artinya Nabi tidak bohong. Tetapi mengalihkan pembicaraan. Nah, ini dalam perang. Maka dalam perang apapun sikap ini bisa diambil. Meskipun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat perang sekarang ini kan tidak perang dengan senjata, tetapi perang media sosial. Itu malah kalau menggunakan kebohongan malah berbahaya, kena undang-undang ITE, Pak. Maka dan undang-undang ITE itu bagi bagi yang berlawanan. Kalau bagi teman-temannya ya enggak. Nah, kita kan melihat itu. Yang pro itu sebohong apapun yang dia lakukan, dia tidak kena undang-undang itu. Nah, ini tetapi yang tidak tetap menggunakan cara-cara yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an kaitannya dengan masalah menerima dan menyampaikan sebuah berita. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan bohong fil islahi bainan nas, untuk mendamaikan orang. Kalau cara-cara yang baik tidak bisa, cara apapun boleh dipakai, yang penting kemudian orang itu damai. Nah, itu. Iya, jadi apapun caranya bisa dipakai. Bisa kemudian satunya ditanya, sebenarnya si A itu enggak benci panjenengan. Itu malah senang ini. Bilang ke si B, sama, sebenarnya si A itu sebenarnya baik, kemarin hanya salah ucap saja. Padahal enggak ada pembicaraan itu. Nah, sampai akhirnya hatinya luluh, kemudian damai. Intinya damai. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah ini jangan malah dikompori, itu betul itu. Nah, sekarang kan kalau kita lihat media sosial itu bukan mendamaikan, itu malah ngompori, Pak. Sebenarnya tidak masalah, tetapi wah luar biasa. Ya, kita ini sebagai penikmat media sosial yang enggak biasa memfilter berita, ya senang dengan berita-berita seperti itu, gampang terpancing dan seterusnya. Nah, ini untuk mendamaikan orang, cara apapun dibolehkan karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga itu perkataan suami ke istri atau istri ke suami. Jadi bolehlah bohong-bohong dikit, yang penting harmonisasi keluarga terjadi. Misalnya istrinya masak, rada asin, gimana Pak, enak? Enak. Gitu. Baru ini loh saya makan ini. Enak. Coba sampai jajal. Baru ini loh berat loh. Makanan baru ini loh makan. Dimasakin kesenangan panjenengan, misalnya panjenengan senangnya pecel, dimasakin pecel, ya rodok pedes ya, pokoknya wah enak gitu. Malah bilangnya gini, it's my dream. Wah. Kayak layang-layang itu? Yang sinetron itu ya. Layang-layang putus. Sama suaminya juga gitu. Ketika bapaknya mau kerja pakai pakaian sudah rapi, gimana Bu?
udah rapi, sudah. Udah matching, udah. Pokoknya mantep gitu, ganteng, pokoknya dipuji-puji aja. Nah, intinya harmonisasi terjadi. Jangan sebaliknya, masak itu wasin malah ditambah. Merapi meneh. Nah, ini kondisi seperti itu jujur malah hancur kan gitu, Pak. Nah, jadi ini hal-hal seperti itu dibolehkan atau tidak masalah. Nah, ini 3 hal. Maka tadi kami sampaikan sebagian ulama mengatakan dalam kondisi yang lainnya selama ada kemaslahatan yang lebih besar yang didapatkan dari sikap itu maka dibolehkan. Nah, tetapi tetap harus hati-hati, jangan sampai kemudian ini malah jadi kebiasaan sehingga sering mengatakan yang bohong, dusta untuk hanya mendapatkan sanjungan atau keinginan dari orang lain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir dari hadis ini kita bisa mengambil ada satu kesimpulan bahwasanya hati-hati dengan lisan kita. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Kalau orang Indonesia mengatakan mulutmu harimaumu, di dalam Al-Qur'an, ini yang kita yakini bersama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari sebuah ucapan itu bahwasanya setiap ucapan itu ada raqib yang selalu mengawasi dan ada yang atid yang selalu mencatat segala sesuatu yang kita ucapkan. Apalagi dalam surat Yasin itu orang berbicara itu sebenarnya bukan keistimewaan mulut saja. Jadi ketika mulut ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara, tetapi di akhirat nanti mulut yang biasa berbicara ini kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian jadikan seluruh anggota badan kita yang biasanya tidak berbicara kemudian berbicara. Jadi fal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, seperti itu. Bima kanu yaksibun. Jadi semua akan berbicara, akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa difahami. Yang intinya salah satunya adalah kita tetap harus menjaga sikap kita dengan baik. Kemudian jangan sampai bohong, dusta yang merupakan dosa besar meskipun mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ini menjadi alasan kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Saya rasa demikian. Monggo kalau ada tambahan sharing dipersilahkan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dari kita ini sampai terus menjadi senjata bagi suami dan istri untuk mendamaikan duit tapi ngomoran di duit tapi duitnya di selebet ke sampai istri ini nggak dikasih jatah dan neno sapu no peci no peci selapi. Terus yang perempuan juga sama, padahal duit ngomong orang belanja orang duit padahal duit ngomong. Nah, ini sebelum mengijak pertanyaan, ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang suka colek-colek foto yang mesra dan menggandeng-gandeng tangan cowok lain jenis, padahal itu bukan modelnya? Karena cewek itu sudah beranggapan cowok itu dianggap saudaranya sendiri. Perbuatan itu dilakukan di tempat umum
dan ada suami si cewek dan ada istri si cowok tadi. Tolong Pak Ustaz untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pripun hukumnya? Namanya colak-colek Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang diatur oleh Islam adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, itu diatur dengan dengan baik, diatur dengan sangat bijaksana karena ada dampak, ada efek dari pergaulan yang salah terhadap permasalahan ini. Yang jelas ya bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan istrinya. Nah, ini ya tentunya bukan saudara. Karena Rasulullah menyampaikan alhamu walhamu finnar. Saudara dekat dan itu bukan mahram. Nah, itu lebih hati-hati daripada orang lain. Karena apalagi kita kayak seperti sepupu. Nah, itu ya ipar. Nah, seperti itu harus memang harus lebih berhati-hati. Loh kok kemudian Islam kok sampai ketatnya seperti ini? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang kemudian namanya hubungan laki-laki dan perempuan. Seringkali kemudian apakah yang laki-lakinya atau yang perempuannya itu sensitif. Dianggap biasa tetapi penerimaannya tidak biasa. Nah itu. Nah, ya nyetrum, apalagi sudah nyetrum. Jadi permasalahan itu ya, laki-laki dan perempuan. Kita harus bisa mengkontrol dengan baik. Apalagi kemudian ini berhubungan dengan masalah sosial. Maka kalau di dalam Al-Qur'an itu masalah sosial itu sebenarnya efek atau hukumannya itu lebih besar daripada dosa pribadi. Karena dampaknya itu luas. Tidak hanya terhadap dua orang yang melakukan ini saja, tapi dua keluarga. Sudah dua keluarga, kemudian masyarakat, apalagi beda RT, bisa rame itu nanti. Jadi dampak sosialnya itu lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hal ini, kalau kita menggunakan bahasa Quran itu wala taqrabuz zina. Jangan mendekati, bukan jangan melakukan. Melakukannya sudah pasti tidak boleh. Tapi ini mendekati. Nah, jangan, dan hal-hal seperti ini itu harus dijaga dengan baik. Ya, kalau dari pertanyaannya seharusnya sudah sangat jelas ya, karena itu bukan bukan suaminya, bukan istrinya, apalagi di hadapan suaminya atau istrinya. Kalau salah tangkap rame Pak. Itu seperti kejadian terakhir kan, sampai terjadi kemudian pembunuhan dan lain sebagainya. Ini dampak sosial. Ya memang kita menyampaikan masalah ini karena ini sudah menjadi budaya. Nah, tetap harus dengan hati-hati, kemudian dengan bertahap, difahamkan dengan baik, jangan sampai kemudian malah salah terima terhadap permasalahan ini. Ya. Dan ini ya tadi saudara dekat saja itu juga harus dijaga, apalagi kemudian orang lain yang tidak ada hubungan apapun. Saya rasa seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau yang mau ada pertanyaan, kalau dengan malu-malu untuk menyampaikan, bisa membuat catatan semacam ini, mungkin bisa tuliskan ke saya. Jadi, nanti bisa langsung juga baik itu untuk kajian malam Senin atau malam Selasa dan malam Kamis ini, monggo silakan membuat tulisan nanti titip ke saya. Insya Allah nanti langsung bahas. Monggo Pak Dirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ini.
itu seandainya ada seorang laki-laki setelah menikah lagi dengan wanita lain tanpa memberitahu pada wanitanya istrinya itu sah. Bohong menyenangke lho, bohong menyenangke. Bohong malah Itu gimana ya? Terima kasih. bohong menyenangke lho. Enggak bisa. Enggak gini apa? Mau dijawab enggak ini? Ya enggak datang. Di rumah kok. Jadi pertama mau dijawab enggak, kemudian yang kedua maunya jawabannya apa? Karena begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang laki-laki yang ingin menikah lagi, itu memang para ulama kemudian beda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, tidak ada syarat untuk minta izin dengan istrinya. Makanya tadi saya tanya, maunya jawaban yang apa gitu. Tetapi memang yang perlu dilakukan adalah pengkondisian. Apakah kemudian istrinya yang pertama itu memang siap? Jangan sampai kemudian wah boleh ini, nggak ada syarat izin, nikah lagi, kemudian yang pertama kemudian malah hancur. Nah, ini kan bukan harmonisasi yang terjadi, malah kemudian seperti dilayang-layang putus. Yang kedua itu apa? Disyaratkan untuk bertanya kepada istri yang pertama. Nah, jadi ditanyakan kemudian ya tata kramanya, adabnya seperti itu. Karena apa namanya, nikah itu kan apa, litas kunu ilaiha, agar kalian tentram, tenang terhadap perempuan atau terhadap istrinya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, kan seperti itu. Kemudian apa, terjadi pernikahan tetapi tidak tenang, malah kemudian keluarganya apa hatinya seperti itu, kemudian mawaddah dan rahmahnya juga tidak tercapai, ya malah ini tidak baik. Ya, tidak baiti jannati, tapi baiti jahannami. Wah, bahaya itu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, silahkan bagi bapak-bapak di Masjid Istiqomah, Pak Yai Harto siap untuk menjadi saksi. Jadi seperti itu kalau terjadi ya itu tadi Pak, apa itu kemudian ya menjadikan keluarga tidak harmonis. Tidak harmonis, kemudian malah sebaliknya. Ini yang tidak baik. Itu kadang-kadang hal-hal yang tidak terfikir. Orang hanya dapat satu pendapat, oh siap, nggak ada izin, jalan Pak, oh, malah kemudian bubrah. Nah, itu kan terjadi. Tapi bagi yang kemudian laki-lakinya, suaminya itu qawwam, kemudian bisa mengkondisikan keluarganya, kemudian bisa, kalau masalah adil itu dikatakan tidak bisa adil itu sama sulit. Karena itu salah satu sifat manusia mempunyai kecenderungan pada salah satu. Nah, tidak bisa mencintai dalam kondisi yang sama. Sebagaimana kita punya anak, beberapa pasti ada satu yang kemudian lebih daripada yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini hati-hati dengan masalah seperti ini, karena sekali lagi ini masalah sosial kan gitu. Masalah keluarga tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ada keluarga di belakang itu. Oke, saya rasa seperti itu. Monggo lagi silakan Ibu. Jadi ada yang tanya Bu. Tadi disinggung bahwa
yang sifatnya kemaslahatan itu kan sifatnya agak subjektif nih. Pada satu pihak mungkin itu dianggap sebagai sebuah kebaikan, tapi di pihak lain kemudian sebagai sebuah sesuatu yang tidak menguntungkan. Nah, pada waktu kita menentukan ini misalnya katakan sebuah sejarah misalnya, pada waktu surat 11 Maret misalnya, sampai sekarang ini kan belum atau tidak pernah bisa terungkap, dan salah satunya desas-desusnya itu adalah bahwa masalah kemaslahatan masyarakat Indonesia kalau itu sampai menjadi terbuka akan menimbulkan satu gejolak yang lebih besar. Tapi ini pada waktu satu rezim melihat itu bisa dari kacamata yang berbeda, bahwa ini akal-akalannya rezim A dan akal-akalannya. Nah, ini bagaimana Pak? Masalah tadi itu subjektivitas, pada waktu kita akan mengatakan ini dalam rangka sebagai sebuah kemaslahatan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka tadi kami sampaikan karena masalah ini sangat luas dan subjektif, kemudian relatif, orang memandang masalah maslahat dan madharat ini ini dijadikan sebagai alternatif yang terakhir. Islam tetap memberikan celah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang karena ada maslahat yang lebih besar. Maka kalau dilihat dari konteks islah bainan nas, untuk mendamaikan dua perkara, ini kan perkara besar. Perdamaian itu kan atau persatuan itu perkara besar. Kalau ini ribut terus tidak baik. Nah, ini ada perkara besar yang harus dilakukan. Saya rasa konteksnya seperti itu. Dalam bentuk apapun, ketika ada maslahat yang besar, dan ini jangan sampai kemudian seperti tadi panjenengan sampaikan, nah itu subjektif. Kalau maslahat itu hanya untuk pribadi, nah ini tentunya bukan sesuatu yang mendesak. Nah, karena ini kemaslahatan orang banyak. Ketika kemaslahatan orang banyak ini menjadi pertimbangan yang utama, saya rasa celah itu bisa dipakai. Tetapi ketika tidak ada, maka itu tidak bisa diambil atau kemudian perlu dihindari. Tetapi begini, konteks dalam sebagai seorang pemimpin itu ada yang namanya siyasah syar'iyyah. Nah, jadi itu seorang pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan dengan kemaslahatan yang dia lihat. Nah, itu konteksnya lain lagi kan dalam masalah siyasah, dalam masalah politik. Meskipun kemudian sejarah bisa berubah. Nah, itu dilihat konteks kemaslahatannya bagi si A ketika dia berkuasa. Nah, nanti ketika suatu saat dia tidak berkuasa, sejarah itu bisa dibalik. Tetapi yang menjadi sebuah fakta adalah ketika keputusan itu diambil, dampaknya terhadap masyarakat apa? Ketenangan, kemudian kesejahteraan, kemudian stabilitas. Nah, ketika itu tidak ada, berarti kemaslahatan diambil salah. Nah, tetapi kan dalam masalah ijtihad, Islam itu menghargai. Jadi optimalisasi dalam mengambil sebuah keputusan benar atau salah itu dihargai. Seorang mujtahid ketika pendapatnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetapi ketika pendapatnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Karena tadi dia sudah berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, ini dalam nanti konteksnya siyasah syariah seperti itu. Pemimpin harus mengambil sebuah resiko. Nah, itu. Maka dalam hadis nanti kita akan sampai 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam atau pemimpin yang adil. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Saya rasa begitu Pak Chandra. Wallahu a'lam.